garis-garisnya. Oke, saya pause dulu aja video ini ya. Saya coba gambar dulu. Nah, gambarnya secomplicated ini, tapi kita bisa kerjain atau bisa kita bagi dua sebenarnya bagian yang ini. Oke. Jadi ini seperti ini gambaran dari rangkaiannya. Ada banyak titik di sini, ada titik A, B, C, D, kemudian E dan F sampai F. Nah, dalam soal ini kita buat rangkaiannya jadi dua looping yang ditandai dengan adanya dua sumber. Jadi ada dua sumber, yang pertama ada 10 volt, kemudian ada yang 14 volt nih. Arus listriknya ada 3, I1, I2 dan I3. Terus kemudian di sini ada percabangan nih, I1 itu, kemudian I2 dan I3. Kita gambarkan dulu bagian-bagian loopingnya. Kita coba kerjakan bagian yang looping yang pertama. Kira-kira mana nih looping yang pertama? Kita coba bagian ini aja ya. Looping yang pertama itu berarti geraknya ke sini. Ini loop yang pertama. Kemudian ini loop yang kedua. Berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, kalau kita ngelihat di titik C yang ini nih, kita tinjauannya titik C. Titik C yang ini, maka berlaku persamaan apa nih? I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3. Kita buat sama dengan 0, jadinya I1 ditambah I2 dikurangi I3 itu sama dengan 0. Kita punya persamaan yang pertama nih, atau persamaan ke A. Coba kita tinjau bagian dari bagian B, kemudian bagian E, bagian F, dan bagian bagian B, bagian E, F, C, kembali lagi ke B. Jadi kita coba analisis bagian loop yang pertama nih. Oke, kita tulis di sini loop yang pertama. Ini berarti berlaku hukum Kirchhoff yang kedua ya. Sigma V ditambah dengan sigma I dikalikan dengan R itu sama dengan 0. Ada apa aja nih? V-nya 14 ya. Plus berarti 14 ditambah dengan 10 ditambah dengan I2 dikali dengan 4 dikurangi dengan I1 dikali dengan 6, ini sama dengan 0. Kenapa minus I1-nya? Karena I1-nya itu berlawanan ya. Kalau kita lihat dari persamaan ini, kita punya persamaan yang baru nih. Oke. Kita tadi udah sampai bagian yang loop yang pertama ya. Sebentar. Nah, dari I yang satu ini tandanya minus karena berlawanan dengan arah looping. Oke, kita selesaikan. Jadinya minus 6I ditambah dengan 4I2 sama dengan minus 24. Kita punya persamaan yang kedua. Ini adalah analisis dari looping yang pertama. Coba kita lihat analisis looping yang kedua. Oke, loop yang kedua nih, sigma V ditambah dengan sigma I dikali dengan R sama dengan 0. 10 volt. Tapi ini bagian minus ya. Minus 10 ditambah dengan I1 dikali dengan 6 ditambah dengan I3 dikalikan dengan 2 sama dengan 0. Atau kita bisa dapat 6I1 ditambah dengan 2I3 sama dengan 10. Ini adalah persamaan yang ketiga. Kita coba substitusikan. Substitusi persamaan substitusi nilai I3 ke persamaan A
ke persamaan yang C ya. Persamaan ini berarti ke persamaan yang ini, dimana nilainya adalah 6I1 ditambah dengan 2I1 ditambah dengan I2 itu sama dengan 0, maka 8 I1 kebanyakan I1 ditambah dengan 2 I2 itu sama dengan 10. Nah, kita punya persamaan jadi 4 nih, A, B, C, dan D. Nah, untuk menentukan solusi persamaan B dan D, kita gunakan teknik eliminasi dan substitusi. Kita masukkan datanya. Jadi untuk menentukan persamaan B dan D, kita gunakan eliminasi dan substitusi nih untuk mendapatkan nilai I1 dan I2. Oke, kita mulai eliminasi. Datanya kita masukin 6I1 ditambah 4I2, kemudian 8I1 ditambah 2I2, ini sama dengan minus 24, yang ini sama dengan 10. Coba kita kali 1, yang ini dikali 2, minus I1 ditambah dengan 4I2 sama dengan minus 24, minus 16I1 ditambah dengan 4I2, ini sama dengan 20. Coba kita kurangi ya, dapatnya berapa nih? Oh, ini kita bisa coret ya, minus 22I1 sama dengan minus 44. Jadi I1 sama dengan 44 dibagi dengan 22 sama dengan 2 ampere. Belum selesai nih, habis ini untuk mendapatkan nilai I2 berarti kita tinggal substitusi ya. 8 dikali dengan 2 ditambah dengan 2I2 sama dengan 10. Berarti ini persamaan yang mana nih? Tadi ya, persamaan yang sama dengan 10 itu adalah coba kalian cek dulu deh yang bagian yang ini ya. Nah, ini persamaan yang mana nih? Kita masukkan ke persamaan yang itu untuk mendapatkan I2. I2 sama dengan 10 min 16, dimana 2I2 sama dengan minus 6, I2 sama dengan minus 3 ampere. Kita udah punya I1, kita udah punya I2, kita cari I3. Berarti kalau kayak gitu, gunakan persamaan yang awal tadi yang sudah kita tentukan. I1 ditambah dengan I2 sama dengan I3. Berarti I3 sama dengan 2 ditambah minus 3 sama dengan minus 1 ampere. Jadi ini udah dapat nih, I1 nya dapat, I2 nya dapat, I3 nya juga dapat. Yes, mantap.